Oke, berikutnya setelah kita paham seperti apa sih proses contoh dari chunking dengan contoh di sini adalah chunking dari non-frase ya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas lebih detail mengenai pola dari tak. Aturan yang menyusun tata bahasa potongan atau chunk, di sini potongan itu berarti chunk. Ini menggunakan pola dari tak. Hasil dari post tagging ya. Nah, pola dari tag ini untuk mendeskripsikan urutan kata. Jadi pola tag atau tag patterns itu adalah urutan teks bagian dari ucapan yang dipisahkan menggunakan tanda kurung. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini polanya. Pola tag mirip dengan pola dari ekspresi reguler. Misalkan kita punya kalimat lagi dengan menggunakan frase kata benda seperti ini. Another sub-drive, trade figures, any new policy measures earlier stage, Panamian, diktator Manuel Noriega. Nah, maka kalau kita mau mencocokkan frase kata benda ini menggunakan sedikit penyempurnaan. Kalau ini yang tadi, yang sebelumnya ini, itu kan hanya determinan, boleh ada, boleh tidak, diikuti dengan kata sifat yang boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh tidak ada, dan diikuti dengan non-frase. Tapi di sini kan non-nya, kata bendanya kan hanya satu. Nah, padahal kalau dilihat di sini, contohnya, mana ya? Yang non-frasenya dua, non-frase dua, misalkan ini kan kata benda juga ya, Manuel Noriega. Kemudian diktator. Nah, ini kan nggak bisa. Kalau lebih dari satu kata benda yang berjejer kan tidak bisa diakomodir oleh pattern yang ada di sini, regular expression. Maka kita bisa mengembangkan sedikit dengan menambahkan di sini JJ-nya atau kata sifatnya itu boleh dirangkai. Jadi misalkan dirangkai secara berulang ya, sebanyak tak terhingga mulai dari 0. Nolnya juga sama, nolnya ini juga boleh dirangkai sebanyak lebih dari 1. Dan kemudian dua hal ini, satu rangkaian ini juga boleh ulang lagi, repetition ya. Ini kan kalau tanda ini itu dia mau diulang rekursif mulai dari 0, sedangkan tanda plus ini dia rekursif mulai dari 1. Sehingga kalau dibaca di sini ini artinya apa? Bahwa dia akan mengambil atau memotong urutan token, ya, memotong itu artinya dia mengambil ya. Untuk chunkingnya ya, dimulai dari determiner opsional artinya boleh ada boleh tidak ya, kemudian diikuti oleh 0 atau lebih, boleh 0 boleh lebih dari 1, jenis apapun ya, cici di sini jenis apapun termasuk kata sifat relatif. Ini tanda titik ya, ini titik kemudian tanda ini maksudnya CC, kemudian boleh diikuti sembarang. Ini tanda titik ini artinya concat kan? Concat itu berarti boleh digandeng. Boleh digandeng dengan apa? Boleh digandeng dengan sembarang.
Misalkan kalau tidak ada ya berarti JJ saja. Kalau misalkan ada JJR berarti juga masuk di sini JJR. Kata sifat relatif. Ya. Kemudian diikuti dengan noun. Nounnya ini pun ada tanda di sini, ada tanda titik yang diikuti dengan kata sembarang di belakangnya. Berarti misalkan ada noun yang seperti ini, NNP, NNS. Nah ini di belakangnya ada P, di belakangnya ada S, ini dikategorikan sebagai noun juga. Jadi dikatakan di sini lebih dari satu atau lebih kata benda apapun. Ini cara mendeskripsikan pola dari chunking dengan kita sebut dengan